بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak sekalian, rahimani rahimakumullah jami'an. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini bermula dari niat kita yang ikhlas, ya, sehingga apa yang kita pelajari betul-betul menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berusaha menapaki jalan beliau sampai datangnya hari kiamat kelak, sehingga kita ya, mudah-mudahan diberikan harapan untuk dapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan membahas dan melanjutkan kitab fikih yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang membahas tentang fikih, ya, kitab Umdatul Ahkam. Ya, sempat beberapa kali pertemuan di pending karena ada kajian-kajian tematik yang perlu kita bahas, ya, seperti kajian pandemi, ya, kemudian kajian tentang ibadah kurban, ya, waktu itu, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita di kitab ini sudah sampai pada bab mengqadha salat, ya. Mengqadha salat, mengganti atau melaksanakan salat di luar waktunya. Itu artinya qadha, ya. Di sini saya tulis babnya atau judul yang saya tulis atau dari sumbernya situ adalah babu qadha'is shalah al-faitah wa ta'jiliha. Bab yang menjelaskan tentang mengqadha salat yang terluputkan, artinya tidak sempat seseorang melaksanakan tepat pada waktunya. Ya, kemudian dan menyegerakannya, ya. Ketika seseorang sudah tersentak, ya, dari bangunnya atau ngeh, ya, dari kelalaiannya, dia baru ingat setelah dia tahu, maka hendaknya dia bersegera untuk mengganti atau melaksanakan sholat yang terlupakan itu. Baik. Sebentar, Ibu. Baik, sambil menunggu Ustaz, selamat datang Bu Datun. Selamat bergabung kembali Bu Datun di kelas kajian kita. Waalaikumsalam Ibu, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada waktunya ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf terlambat. Enggak Bu, ini baru mulai saja. Ini topiknya menarik, ya. Kadang-kadang ini terjadi pada kita. Sekali Bu. Iya Bu. Topiknya saya banget Bu. Kenapa Bu? Topiknya saya banget. Saya banget. Aku sebenarnya bukan aku yang ngomong loh, ya. Pengakuan Bu. Tadi Dr. Aida bertanya, kok bisa ya Bu? Lupa. Terus saya cerita pengalaman saya ketika betul-betul di lapangan pada waktu masih aktif itu, memang pernah kejadian seperti itu gitu Bu. Ya, baik Ibu sekalian, kita mulai, ya. Sama dulu. Ya Ustaz. Baik, adapun dasar, ya, yang menjadi kajian kita hari ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana dulu kasus yang terjadi, ya, pada zaman Nabi SAW, sehingga Rasulullah pun memberikan arahan, ya, ketika terjadi lupa, maka beliau jelaskan apa solusi yang harus dilakukan. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dalam melaksanakan suatu sholat, maka hendaklah dia melakukan sholat tersebut ketika dia ingat. Ya. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah, tebusan dari kelupaan tersebut kecuali melaksanakannya. Artinya
mau tidak mau harus dilakukan, tidak bisa diganti dengan kafarah yang lain seperti istighfar dan bertaubat dengan puasa gitu ya. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan kemudian Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala, wa aqimis sholata li dzikri, dan laksanakanlah sholat dalam rangka mengingatku, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat Muslim, ini kan hadis yang sahih semua ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun di redaksi Imam Muslim ada tambahan atau perbedaan redaksi, man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholatnya atau dia tertidur ya, dari sholat tersebut, atau dia tertidur karena dia meninggalkan sholat karena tertidur, maka kafarahnya, tebusannya adalah dia hendaknya sholat ketika dia mengingatnya, gitu ya. Nah, ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Nah, ini salah satu hadis yang membicarakan tentang bagaimana tata cara kita mengatasi kelupaan, ya, mengatasi atau solusi ketika kita lupa dalam melaksanakan ibadah sholat khususnya, gitu ya. Baik, kemudian di sini ada 6 permasalahan ya dari hadis tadi. Kita akan jabarkan, kita jelaskan ada 6 pokok permasalahan yang bisa kita kaji. Yang pertama, al-makna al-ijmali. Makna global dari hadis, as-sholatu laha waqtun muhaddadun fi awalihi wa akhirih. Salat itu memiliki waktu yang terbatas dari sisi awal dan akhirnya. Ya. La yajuzu taqdimu sholati qablahu. Tidak boleh ya, mendahulukan salat sebelum waktunya masuk, gitu ya. Kemudian kama la yajuzu ta'khiruha anhu fi haqqil 'amid. Sebagaimana juga tidak boleh menundanya ya bagi orang yang sengaja. Ya, kalau dia nggak sengaja ya itu lain lagi permasalahannya yang memang akan dibahas di sini. Ya. Fa idza nama 'ani shalah, ketika seseorang itu tertidur sehingga tidak melaksanakan sholat karena tertidurnya, au nasiyaha hatta kharaja waqtuha, atau dia lupa sehingga dia keluar dari waktu tersebut, artinya sudah terlewati waktu yang dibatasi tadi. Faqad saqata anhu al-itsmu li'udhrih, maka gugurlah dosanya karena dia uzur ya, karena memang itu bukan kesengajaan gitu ya. Ya, setiap suatu pekerjaan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan maka ada keringanan dan toleransi dari syariat. Termasuk di sini adalah tertidur atau terlupa. Ya. Kemudian wa alaihi an yubadira ila qada'iha 'inda dzikrihi. Dan wajib baginya untuk bersegera mengganti sholat tersebut ketika dia ingat. Ya. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh dia menundanya lagi ketika dia sudah ingat, ya, sudah terbangun dan dia tahu ya dia belum sholat gitu ya, maka ketika itu tidak boleh lagi dia untuk menunda ya, menunda sholat tersebut. Dia hendaknya langsung melaksanakan sholat tersebut. Fa inna kafarata ma waqa'aha min at-ta'khir, karena melaksanakan sholat ketika ingat itu merupakan sebagai tebusan bagi kelalaian atau kelupaan yang terjadi pada dirinya. Al-mubadarah fi qada'iha, dan hendaknya dia bersegera untuk mengganti. Oleh karena itu Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan laksanakan sholat, jadikanlah sholat dalam rangka mengingatku. Fatilawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah inda dzikriha bi hadzal hukm yufidu anna al-murada min ma'naha an tuqama sholatu inda tadzakkuriha. Berdasarkan ayat ini ya, Nabi membaca ya, maksudnya karena ya, Nabi ingin memberikan arahan kepada para sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya
beliau berdalil dengan sebuah ayat yang menjelaskan bahwasanya maknaha an tuqamas shalah inda tadzakkuriha, bahwasanya hendaknya melaksanakan sholat tersebut ketika dia mengingat. Nah, ini Ibu sekalian, bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika seseorang itu lupa dari sholatnya atau tertidur, maka hendaknya dia langsung melaksanakan sholat tersebut tanpa menunda-nunda dengan pekerjaan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan ibadah sholat. Kemudian Ibu sekalian, yang kedua, permasalahan yang perlu kita ketahui di sini adalah perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ya, dalam masalah fikih itu suatu hal yang biasa, terjadi perbedaan pendapat. Namun tentu ada kaidah-kaidahnya ya, ada barometernya, tidak berbeda pendapat begitu saja. Ya. Berbeda pendapat itu berdasarkan dalil, ya, sehingga orang yang berbeda pendapat dalam hal ini diberikan toleransi. Artinya tidak boleh kita saling tuding menuding atau berpecah belah hanya gara-gara perbedaan yang sifatnya cabang, ya, dalam artian ya kita berbeda dalam hal fikih itu hal yang biasa selama dibangun di atas dalil. Ya, tapi kalau perbedaannya tidak berdasarkan dalil, ya, tidak jelas dalilnya, terus ada perbedaan, maka ini tidak bisa ditoleransi. Ya. Jadi yang menjadi barometer itu adalah ketika ya para ulama ada sedikit kesalahpahaman dalam hal memahami suatu dalil, ya, maka ini menjadi suatu patokan ya bagi kita bahwasanya dalam hal fikih ya kita boleh berbeda pendapat. Baik. Berbeda dengan akidah. Kalau akidah tidak boleh berbeda pendapat, ya, tidak boleh ada perbedaan dalam masalah akidah. Gitu ya. Baik. Ikhtalafal ulama hal tajibul mubadarah fi fi'liha ila dzikriha aw yajuzu ta'khiruha. Yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih ya, adalah apakah wajib bersegera dalam melaksanakan salat yang terlupakan tadi, ya, salat yang sudah keluar, ya, waktu salatnya sudah keluar atau terlewat dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama masalah apakah dia harus bersegera atau tidak. Ini yang jadi permasalahan. Ya. Nah, di sini ada dua kubu, ada dua mazhab ya atau aliran. Yang pertama jumhur. Jumhur itu adalah mayoritas ulama, mayoritas imam mazhab. Ya. Mereka berpendapat ila wujubil mubadarah wa minhum al-a'immah as-salasah. Wajib untuk bersegera ya, mengganti atau mengqadha salat yang tertinggal. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, gitu ya. Ada tiga imam besar di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Kemudian yang kedua adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia berpendapat bahwasanya istihbab, ya, artinya disunahkan, dianjurkan mengqadhanya secara kontan, artinya bersegera. Namun kata beliau boleh juga mentakhirkan, menundanya. Kata beliau seperti itu. Jadi bersegera itu hukumnya sunnah saja. Ya. Kalau dia mengakhirkan sedikit itu nggak masalah, kata beliau. Yang penting diganti. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, dalil mereka adalah yang pertama pendapat jumhur ini adalah berdasarkan hadis yang ada pada bab ini. Sesuai dengan hadis tadi, itu pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i, dalil yang beliau gunakan adalah pernah ya Nabi suatu ketika tertidur dengan sahabatnya. Nah, di satu perjalanan Nabi dan para sahabat sempat tertidur.
lam yusalluha fil makan alladzi namu fihi. Namun mereka ketika terbangun itu tidak langsung sholat di tempat mereka tertidur itu. Ya. Akan tetapi Rasulullah menyuruh mereka untuk mungkin bangun dan bersiap-siap, ya, dan menuntun dan memutuskan ikatan hewan tunggangannya, ya, ketika sebagai kendaraan ketika itu. Mereka menuntun kendaraannya, hewan-hewan tunggangannya ke tempat yang lain. Fasalla fihi. Ya, jadi mereka sholatnya bukan di tempat tertidur tadi. Mereka cari dulu tempat yang mungkin dianggap kondusif, ya. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya tempat tersebut adalah tempat setan, ya. Tempat jin di situ berkumpul, ya, tempat markasnya setan mungkin, ya. Sehingga dengan hal itu Rasulullah tidak mau sholat di situ, ya. Beliau pergi mencari tempat yang lain, ya, dan sholat di situ. Walau kana al-qada'u wajiban 'alal fawr fasalluhu fi makanihim. Kalaulah seandainya mengqadha tersebut wajib secara kontan, ya, langsung ketika terbangun, tentunya mereka sholat di tempat tersebut, tidak perlu pindah ke tempat yang lain, gitu, ya. Nah, ini menjadi yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, ya. Boleh mengakhirkan ketika ada sesuatu hal yang perlu dilakukan, ya. Baik. Kita lihat di sini, Ibu sekalian, ada diskusi sedikit masalah pendapat Imam Syafi'i ini. Kata pendapat jumhur, katanya jumhur menyanggah pendapat ini. Adapun yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, itu kata jumhur, itu bukanlah suatu hal yang dimaksud dengan melaksanakan secara kontan, ya. Kata mereka, kata pendapat jumhur, ya, bi annahu laisa ma'na al-fawriyah 'inda mutaakhir qalilan bi ba'd al-aghrad allati takmulu as-shalah wa tuzakkiha. Kata para ulama dari kalangan jumhur, pendapat Imam Syafi'i itu maksudnya bukan menunda, ya. Ketika Nabi mencari tempat yang kondusif untuk melaksanakan sholat, ya, yang tertinggal tadi, itu bukanlah suatu hal yang dianggap menunda, ya. Itu bukan berarti menunda. Kenapa? Ya, karena boleh-boleh saja, ya, seseorang untuk menunggu kalau ada kemaslahatan dari sholat itu. Misalnya, ya, boleh mengakhirkan sholat yang terluput tadi, yang sudah keluar dari waktunya, dengan rentang waktu yang sebentar, yang tidak terlalu lama, dalam rangka menunggu jamaah, ya, atau memperbanyak jamaah yang datang, ya. Jadi di sini kata jumhur bahwasannya Nabi menunda itu bukan bermaksud itu sudah termasuk menyegerakan, tetap itu termasuk menyegerakan sholat yang tertunda, yang terluput tadi, ya. Karena apa? Karena itu dalam rangka dalam rangka mencari kemaslahatan, ya, yang lebih penting atau yang dianggap penting ketika pelaksanaan sholat tersebut, ya. Mungkin supaya sholat berjamaahnya bisa terlaksana, gitu, ya. Kalau sholatnya sendiri-sendiri, maka pahalanya akan berkurang, gitu, ya. Nah, jadi dalam hal ini Nabi menunggu atau mencari tempat yang kondusif, ya, sehingga pahala sholat berjamaah tetap didapatkan, gitu, ya. Baik, itu perbedaan pendapat, ya, dari hal masalah mengakhirkan atau menunda ketika seseorang sudah terbangun, sudah tersadar dari kealpaannya atau dari ketiduran, ya. Baik. Kemudian Ibu-ibu sekalian, yang kelima di sini adalah perbedaan pendapat bagi orang yang sengaja. Kalau tadi kan nggak sengaja, ya, nggak sengaja terlewatkan waktu sholatnya. Nah, ini
perbedaan pendapat yang terjadi ketika seseorang memang sengaja ya, melalaikan waktu sehingga akhirnya dia keluar dari waktu sholat, dia tidak melaksanakan sholat sama sekali. Ya, nah orang yang seperti ini apakah dia harus atau tetap mengqadha atau tidak? Ya, nah sini ada beberapa pendapat. Yang pertama pendapat Imam Mazhab yang 4, yang mayoritas. Seperti Imam Malik ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah itu berpendapat bahwasanya wajib mengqadha. Ya, wajib mereka mengqadha, tetap sholat walaupun sholat tersebut dilalaikan karena kelalaian tanpa uzur sedikit pun. Ya, namun mereka berdosa. Ya, di samping mereka mengganti sholatnya, ya, walaupun sholatnya tidak bernilai apa-apa, tetap dia melaksanakan sholat tersebut. Ya, dengan konsekuensi dia berdosa dan harus bertaubat dari perbuatan tersebut. Begitu. Dalil mereka adalah bahwasanya idza kana al-qada'u wajiban 'ala an-nasi wan na'im wa huma ma'dzurani fa ijabuhu 'ala ghairil ma'dzur al-'asi min babil aula. Kata mereka bahwasanya orang yang terlupa saja dan orang yang tertidur wajib mengganti. Padahal mereka uzur gitu ya. Apalagi orang yang tidak terlupa ya, tidak terlupa dan tidak tertidur, justru itu lebih wajib baginya untuk mengganti. Ini menurut pendapat jumhur ya. Kemudian yang kedua, dalil mereka adalah bahwasanya Nabi SAW pernah menunda sholat asar sampai waktu maghrib ya. Fa inna Nabi SAW shallal asra ba'dal maghrib. Bahwasanya Nabi SAW sholat asar setelah sholat maghrib pada waktu terjadi perang Khandaq, dan beliau lakukan itu bersama sahabatnya. Ya, dan sudah dimaklumi mereka itu tidak dalam keadaan tertidur dan juga tidak terlupa. Ya, mereka sibuk karena berperang. Ya, ketika perang Khandaq itu para Nabi dan para sahabat tidak sholat karena sibuk ya menghadapi orang-orang kafir sehingga nggak sempat sholat gitu ya. Nah, ini kan kata mereka ya, kata pendapat jumhur, ini kan termasuk hal penundaan sholat ya, melaksanakan sholat di luar waktunya begitu. Jadi kata mereka ini dalil yang mengatakan bahwasanya orang yang dengan sengaja melalaikan waktu sholat sampai keluar dari waktunya, nah dia tetap sholat kata atau menurut pendapat imam yang 4. Ya. Kemudian yang kedua, pendapat dari segolongan ulama salaf dan khalaf, artinya ulama terdahulu dan ulama-ulama belakangan. Ya, ada sebagian ulama, cuman tidak dijelaskan sini mazhabnya. Bahwasanya orang yang sengaja menunda sholat karena karena kelalaian, ya, bukan karena uzur apa-apa, ya, maka tidak boleh baginya untuk mengqadha, ya, dan tidak diterima sholatnya itu, dan wajib baginya untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, dan dia hendaknya memperbanyak istighfar dan memperbanyak sholat sunnah sebagai pengganti dari sholat yang dilalaikan tadi. Ya, tidak ada toleransi sama sekali bagi mereka untuk mengulang atau mengqadha sholat yang sudah terlewatkan gara-gara atau karena kelalaian, karena kesengajaan. Ya, nah inilah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
dan Ibnu Qayyim dan pendapat Imam Al-Zahiri, ya, rahimahumullah. Ya, dan ومن تلك الأدلة المفهوم من هذا الحديث أن منطوقه وجوب القضاء على النائم والناسي ومفهومه أنه لا يجب على غيرهم. Dalil mereka adalah bahwasanya dari hadis tadi secara tekstualnya itu memberikan kewajiban untuk mengganti itu hanya bagi orang yang lupa dan tertidur saja. Ya, secara tekstual nggak ada kata-kata orang yang sengaja gitu ya, orang yang yang lainnya. Maka secara tekstualnya ya khusus bagi orang yang tidur aja atau yang terlupa. Nah, secara kontekstualnya tentunya tidak wajib bagi yang lainnya, seperti itu. Ya. Kemudian juga ada bantahan dari ulama-ulama yang lain bahwasanya tidak bisa disamakan ya antara orang yang lalai tadi ya, lalai itu adalah perbuatan maksiat, nggak bisa disamakan dengan orang yang dengan orang yang berbuat ketaatan ya. Jadi kalau maksiat nggak bisa dianalogikan dengan orang yang tertidur ya, orang yang terlupa ya, jadi nggak bisa disamakan, sehingga orang yang sengaja meninggalkan sholatnya sampai keluar waktunya dan dia tidak berhak lagi dan tidak berkewajiban lagi untuk mengganti, dan dia harus bertaubat ya, begitu. Baik, Ibu sekalian, kita lanjutkan. Permasalahan terakhir adalah kesimpulan atau beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, wujub qadha'i shalah 'ala nasi wan naim 'inda dzikrih. Wajibnya mengqadha salat kepada atas orang yang lupa dan orang yang tertidur ketika dia mengingatnya. Ya. Kemudian yang kedua, wujubul mubadarah ila fi'liha li'anna ta'khiraha ba'da tadzakkuriha tafritun fiha. Wajib untuk bermubadarah, bersegera melaksanakan sholat yang terluputkan tadi, karena penundaan setelah dia mengingat ya sholat tersebut itu termasuk kelalaian. Ya, termasuk perbuatan lalai ya, maka tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, adamul ismi ala man akharaha li'udhrin min nahwi nisyanin wa naumin. Tidak berdosa bagi orang yang menunda sholatnya karena uzur ya, karena tidak ada unsur kesengajaan seperti lupa dan tidur ya. Malam yufarrid fi dzalika bi an yanama ba'da dukhulil waqt, selama dia tidak lalai juga dalam hal tidurnya setelah masuknya waktu. Artinya apa? Ini waktu sholat sudah masuk nih, tapi dia malah tidur apa? Ya mungkin 5 menit sebelum sholat, waktu sholat masuk dia tidur. Nah, ini juga kesalahan ya, ini termasuk kelalaian. Ya, kalau dia tidur ketika masuk sholat ya bisa jadi sholatnya akan terlewatkan gitu ya. Maka ini juga tidak diberikan toleransi seperti ini. Aw ya'lam min nafsihi adamul intibah fil waqti. Fala yattakhidhu lahu sababan yuqidhuhu fi waqtiha. Atau dia tahu kalau dia itu mungkin besar kemungkinan enggak ngeh ya, tidak akan sadar ketika masuk waktu sholat, mungkin karena kesibukan. Namun dia tidak mencari sesuatu sarana yang bisa mengingatkan dia. Misalnya ketika dia sibuk kerja misalnya, dia tidak menggunakan alarm gitu ya. Ya, padahal dia bisa ya, ada alarmnya, dia bisa menggunakan sarana tersebut untuk mengingatkan, tapi dia tidak menggunakan hal itu, maka ini juga termasuk kelalaian. Paham ya? Nah, jadi dalam toleransi masalah mengqadha sholat ini ya, betul-betul orang yang dalam keadaan tidak ada unsur kesengajaan ya, lupa dan tertidur, itu pun juga harus digarisbawahi, bukan dia tidak karena dia tidak sengaja dalam hal tidurnya, lalai dalam menjaga ya
atau menjaga waktunya, gitu ya. Seperti tadi gitu ya. Jadi hendaknya seseorang kalau memang dia besar kemungkinan nggak bisa bangun, ya, maka ketika dia tidur harus menghidupkan menyetel alarmnya begitu. Baik. Kemudian yang keempat adalah al-kafar al-madhkurah laysat an dzunubin irtakaba. Kafarah atau tebusan yang disebutkan dari hadis tadi, yaitu sholat, itu bukanlah ya, tebusan karena melakukan dosa. Ya. Fa inna ma makna hadzal kafarah annahu la yujzi'u an tarkiha fi'li ghairiha min it'amin wa itqin wa nahwi dzalik. Fala budda min al-ityan biha. Akan tetapi makna kafarah di sini adalah dia tidak bisa ditinggalkan dengan melakukan perbuatan yang lainnya seperti memberi makan orang miskin misalnya. Ya, dalam ibadah lain kan dendanya itu kan memberikan makan ya. Orang yang bersumpah palsu, ya kamu harus kasih makan gitu ya. Gantinya kafarahnya kasih makan bagi untuk orang-orang miskin, atau berpuasa ya kan, atau memerdekakan budak gitu kan. Nah, kalau dalam hal ini nggak bisa, nggak ada ganti-gantian, nggak ada kafarah seperti itu. Nah, kafarahnya apa? Ya langsung kafarahnya adalah dia langsung melaksanakan sholatnya ketika dia ingat. Ya, itu sebagai tebusan bagi orang yang terlupa atau tertidur dan tidak ada unsur kesengajaan untuk melalaikan waktu ibadah sholatnya begitu. Nah, baik Ibu sekalian, inilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, barakallahu fikum jami'an. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator, Falyatafadhal, Bunda. Baik Ustadz, share screen-nya bisa ditutup dulu Ustadz? Baik. Iya. Baik Ibu sekalian. Oke, sebentar. Iya. Alhamdulillah ya, ini masalahnya menarik ya, karena sering kita alami terlupa dalam sholat ataupun tidak disadari, antara lain misalnya karena kita sangat khusyuk pada pekerjaan yang kita lakukan, sehingga tidak sadar waktu sudah lewat, atau di pekerjaan itu kita nggak bisa meninggalkan acara karena ada pimpinan rapat ya, jadi nggak bisa begitu saja gitu keluar. Nah ini juga yang kita alami juga sehari-hari. Kemudian mungkin masalah sedang naik kereta barangkali tidak sempat bisa duduk di sana kan, hanya bisa berdiri. Sedangkan waktu sholatnya sudah terlewatkan. Jadi kita dalam keadaan traveling. Kemudian yang juga pernah kami alami adalah kebiasaan. Biasanya sholat itu kan tepat waktu ya, on time. Nah ketika sholat isya dikerjakan di luar waktunya azan, itu jadi kira-kira jam 9, jam 10 itu perasaan sholat gitu kan. Karena itu jam memang udah nggak sholat isya lagi. Ternyata sampai ketika tengah malam tahajud teringat, loh tadi kan memang belum dilaksanakan sholat. Nah ini beberapa hal yang buat kita jadi lalai. Tidak ada yang melalaikan itu memang musuh kita itulah ya, syaitan, harus kita sadari. Sedikit itu pengantar dari saya Ustadz kepada rekan-rekan Bapak Ibu-ibu yang akan bertanya, silakan. Dr. Aida ada pertanyaan? Dr. Aida ada bertanya, Dok? Iya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan mengenai apabila kita melalaikan sholat tapi tidak sengaja, kan kita melalaikan sholat dengan sengaja, kita tidak perlu mengqadha, tapi kita harus memperbanyak sholat sunnah dan bertobat nasuha gitu. Nah itu caranya bertobat nasuha itu apakah dengan sholat taubat atau bagaimana Pak Ustadz? Ya. Terus
pada saat kita mengkodok itu caranya bagaimana, Pak Ustaz? Baik. Sudah. Iya, itu aja, Dok. Terima Iya, kasih. terima kasih. Iya. Tafadhol, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang baru sekali. Bagaimana cara kita melaksanakan menunjukkan taubat kita gitu ya, khususnya dalam masalah sholat ini. Baik, mungkin ya kita pernah dengar ya ada sholat taubat ya. Ya, sebenarnya sih kalau secara ilmu fikih ya kita lihat dalam literatur ya referensi-referensi kitab fikih tidak ada namanya sholat taubah. Ya mungkin ini apa namanya inisiatif aja bagi sebagian orang, sebagian kaum muslimin memberikan nama sholat taubah ya, karena ada suatu dalil ya, suatu kasus ya yang terjadi sehingga Nabi memberikan wejangan kepada sahabatnya ketika seseorang berbuat dosa ya kan, kemudian dia sholat 2 rakaat gitu kan, dia sholat 2 rakaat dan itu bisa meluluhkan dosa-dosanya seperti itu ya, sehingga ketika seseorang membaca hadis ini atau terinspirasi dari hadis ini, oh ini namanya sholat taubat ya. Jadi memang ya ketika kita bertaubat ya itu hendaknya memang didahului dengan sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat ya, dan sholat tersebut ya bisa jadi dan boleh dikatakan sebagai sholat taubat ya, namun secara keilmuan fikih tidak ada istilah sholat taubat ya. Atau sholat hajat juga seperti itu ya, ketika seorang punya hajat kemudian sholat 2 rakaat ya, maka dalam ilmu fikih juga tidak ada sholat hajat gitu ya, sholat sunnah hajat atau sholat sunnah taubat. Jadi yang penting ya ketika kita taubat itu ya memang dianjurkan sholat 2 rakaat ya. Ketika punya hajat kita, yang keinginan kita mudahkan urusan kita, kita sholat 2 rakaat itu memang ada tuntunannya begitu. Baik, jadi dalam sholat taubat ya kita mengakui dan mencurahkan isi hati kita dan apa namanya mengikrarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah melakukan hal ini dan itu, melakukan dosa ini dan itu, dan kita memohon kepada Allah untuk diterima taubat kita seperti itu ya. Ya, karena ini termasuk bagian dosa yang besar ya, karena dosa kecil itu kan sudah dijelaskan kemarin-kemarin ya, dosa kecil itu akan gugur secara otomatis ketika seseorang ya melaksanakan sholat 5 waktu ya, sholatul khams, kemudian al-jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtuniba al-kabair, kama qala Rasulullah SAW. Salat 5 waktu dari waktu ke waktu, salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, kemudian di puasa Ramadan dari 1 tahun ke tahun berikutnya, itu akan menghapus dosa kecil ya, dosa-dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar ya. Nah ketika dosa besar ya, kontekstualnya ya dari hadis tersebut, ketika seseorang melakukan dosa besar maka dosa tersebut tidak bisa gugur gara-gara hanya sekedar sholat 5 waktu ya, dari waktu ke waktu, tidak bisa, tapi harus dengan jalan taubat tadi, dia betul-betul mengikrarkan dirinya bertaubat ya, didahului dengan sholat 2 rakaat ya. Itu caranya, teknisnya ya sholat taubat itu ya. Kemudian tata cara mengqadha ya, caranya seperti biasa, artinya tidak ada niat tertentu ya, apa namanya secara ikrar, secara pelafazan ya, intinya dia berniat yang dia lakukan itu adalah sholat apa gitu ya. Nah, contohnya ya misalnya ini bagi ibu-ibu yang masih masih aktif ya, artinya belum menopause ya, itu terkadang kan apa namanya mengalami datang bulan haid ya. Nah, ketika haid itu berhenti sebelum apa namanya sebelum waktunya terlewatkan ya, misalnya dia haidnya itu berhenti sebelum maghrib. Nah, apakah dia harus sholat asar dan sholat zuhur itu kan sekaligus? Maka pendapat yang kuat ya
adalah dia melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat yang terdekat, yang memang waktu itu adalah waktu sholat yang berkaitan dengan waktu itu, ya sholat asar, ya ketika sebelum maghrib ya sholat asar. Nah, ketika dia berhenti haidnya itu setelah maghrib misalnya, ya, maka yang tadi, yang sholat zuhur ya dan sholat asar dan sebelumnya itu dianggap tidak tidak perlu digawati qadha, ya, kasus haid ya. Nah, kalau kasus lupa atau tertidur, maka dia ya, langsung saja melaksanakan sholat dan dia niatkan sholat apa yang dia ganti itu. Gitu ya. Kalau misalnya tertidur sholat asar, ya dia baru bangun maghrib, tidak sempat sholat asar, maka dia niatnya sholat asar. Jangan sholat maghrib dulu. Jangan sholat maghrib ya. Dahulukan sholat yang memang terdahulu, yang berdasarkan waktu dia lebih dahuluan. Ya. Jadi niatnya ya di hati saja, artinya ada unsur kesengajaan yang dia lakukan itu sholat apa gitu ya. Jadi tidak perlu baca usolli fardhu al-asri qadaan lillahi ta'ala, tidak seperti itu ya. Ya, karena niat adalah amalan hati ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan amalan mulut gitu ya. Maka ya kita hendaknya mengikuti tuntunan Nabi ya, ketika berniat tidak dilafazkan, cukup dengan hati. Yang jelas hati akan lebih ya mengerti, lebih bisa membedakan apa sih yang dia pengennya apa ya, sholat apa gitu ya. Nah, dia sholat asar atau sholat maghrib, maka itulah sebagai pembeda dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Kembali ke Dr. Aida, gimana Dok jawabannya? Iya, sudah cukup dimengerti. Baik, terima kasih Dokter. Kita pindah ke yang lain. Ada Bu Yani dari Klaten, Dok. Coba tadi pagi-pagi sudah standby Bu Yani ini. Bu Yani, halo Bu Yani. Bu Yani Klaten. Bu Yani, oke, baik. Mungkin nggak monitor ya. Tadi ada pagi-pagi juga masuk Kak Ita ini. Kak Titin dari Purwakarta, ada pertanyaan Kak Titin? Tolong Kak Titin, mic-nya rupanya masih Ya, unmute ya. mic-nya ya. Iya, silakan. Ada pertanyaan? Ada, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustadz, kadang-kadang sedang menjalankan sholat, ada yang lupa gitu 3 rakaat atau 4 rakaat. Itu diulang lagi dari awal atau bagaimana Ustadz cara mengkodoknya? Itu saja Ustadz, terima kasih. Lupa rakaat ya. Apa Ya. Ustadz? Ya. Ya, kita mengalami kelupaan itu ada kalanya ketika masih waktu berlangsung ya. Betul. Dan ada kalanya ketika waktu sholat sudah terlewat. Ya, yang kita bahas tadi kan ketika sudah terlewat ya. Nah, kalau Ibu yang tanyakan ini adalah terlupanya masih dalam waktu Proses ya. Sholat. Ya. Jadi dalam proses sholat aja ya. Dia masih dalam keadaan waktu yang sedang berlangsung gitu. Lupa gitu. Masalahnya adalah kadang-kadang udah 2 atau 3 gitu. Ya, ini berkaitan dengan masalah sujud sahwi Bu ya. Masalah orang yang lupa, apa solusinya? Ketika dia ragu atau lupa berapa rakaat yang dia lakukan, ya apakah 3 atau 4? Maka yang pertama kaidahnya adalah ketika tidak bisa ketika bisa membedakan mana yang dominan, maka dia ambil yang paling sedikit. Ya, ketika dia 4 rakaat ya dia ragu 4/3, maka diambil 3. Diambil bilangnya sedikit gitu ya. Nah, diambil bilangnya sedikit, diambil 3. Nah, setelah 3 dia mantapkan, oh ini saya tetapkan 3 saja ya. Nah, baik. Kemudian setelah itu dia tambah 1 rakaat lagi. Ya, kalau dia sholat 4 rakaat, ya tambah 1 rakaat lagi. Jadi setelah itu dia sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi sebelum salam. Ya. Ya, sujud sahwi sebelum salam. Seperti itu, ya. Wallahu ta'ala.
Amin. Baik. Makasih Ustadz. Iya, makasih Kak Titin dari Purwakarta. Selanjutnya kembali ke Bu Yani. Bu Yani, mungkin karena di mute ya. Bu Yani, saya kembali dulu nih ke Klaten. Silakan Bu. Ya, kalau enggak siapa saja yang ada sedang ada pertanyaan monggo. Monggo. Silakan Santi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu-ibu yang baik hatinya. Ini sih Waalaikumsalam pertanyaannya dikit warahmatullahi aja. Pak Ustadz, kalau kita habis berwudu nih ya, kita mau sholat kan berwudu. Nah air wudu itu boleh nggak ya kita lap sama anduk gitu loh, biar kering gitu? Boleh nggak ya? Boleh. Nggak ada masalah. Oh boleh. Oh nggak ada masalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz jawabannya Ustadz. Iya, itu aja Mbak Santi. Iya itu sementara dulu itu. Iya, tapi memang itu Ibu-ibu hal-hal yang yang lain. kadang-kadang membuat kita pertanyaan itu juga sering muncul juga dari yang lain. Tadi Bu Datun ini ada Bu Datun ada pertanyaan Bu? Saya lihat dari ya silakan. Ya Bu, Mic-nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah memberikan tambahan ilmu ya, ilmu yang ini memang sebenarnya saya tadi sampaikan ke Bu Emi juga, hari-hari ini saya sering banget seperti ini. Jadi lupa, mungkin misalnya tertidur ya dari misalnya habis sholat duhur. Nah, seperti tadi udah dijelaskan bagaimana ketika terlewatkan asarnya, tahu-tahu sudah maghrib gitu. Jadi seperti itu tadi udah dijelaskan. Tapi memang kadang ada semacam saya jujur kayak ada menunda, antar dulu, nah tanggung nih, tiba-tiba sudah sampai kepada waktu sholat yang berikutnya. Nah ini yang saya itu mengatakan di catatan dosanya banyak banget nih saya kalau seperti ini. Ini apakah tadi, mohon maaf tadi ada yang mungkin saya sempat agak terlewatkan ya. Apakah ini hanya tadi disampaikan yang penanya sebelumnya Bu Dokter tadi, apakah hanya dengan kita memperbanyak sholat sunnah, terus kemudian ada itu tadi yang taubat, ataukah kemudian ketika saya terlewat nih, misalnya terlewat 2 waktu sholat nih, sholat duhur dan asar, tibalah waktu maghrib. Apakah tadi seperti disampaikan Ustadz hanya saya mengganti yang waktu asar saja, ataukah dari duhur, asar ke maghrib? Itu tadi sih sebenarnya saya sudah mendengarkan, tapi untuk memperjelas lagi, kalau begitu kan sebenarnya saya masih punya utang dong 4 rakaat yang wajib gitu loh, yang wajibnya yang surat wajibnya saya mesti dalam pikiran saya mesti punya utang deh. Utang itu saya hitung terus nih, berarti utang saya banyak banget gitu. Misalnya saya terlewatkan berkali-kali. Itu Ustadz, terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini sangat ditunggukan ini jawaban dari Ustadz ini. Silakan Ustadz. Ya, bismillah ya. Barakallahu fiik. Ya, misalnya tadi kasusnya ini lebih cenderung ada unsur kelalaian Ibu ya. Ibu udah tahu nih sholat udah masuk. Betul. Cuman masih terpengaruh, masih sibuk dengan urusan itu ya sampai keluar dari waktu yang ditetapkan. Ya, ini ada unsur kesengajaan ya, melalaikan. Iya. Ya, menurut pendapat jumhur boleh harus diganti walaupun ya ada unsur kesengajaan. Namun menurut pendapat sebagian yang lainnya ya dia nggak perlu tidak ada hak lagi, tidak ada kewajiban lagi, ya nggak perlu lagi dia mengganti karena dia sudah melakukan dosa ya yang tidak ada tuntunan untuk mengganti kata mereka. Nah pendapat yang saya kuatkan di sini ya tidak perlu diganti. Ya, tidak perlu diganti. Tapi kalau Ibu mau ngambil pendapat yang jumhur tadi ya untuk kehati-hatiannya boleh-boleh saja gitu kan. Nah, gitu. Jadi sholat saja, kemudian ya, setelah itu sholat taubat. Ya, sholat ganti sholat zuhurnya, qadha sholat zuhurnya. Dan sekalian juga sholat asarnya diqadha. Dan setelah itu sholat sholat taubat.
bertaubat ya, dengan bersimpuh di hadapan Allah, mengikrarkan atau melakukan dosa yang besar seperti itu, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi penggugur dosa kita, gitu ya. Amin. Amin. Jadi, Berarti Ya. catatannya banyak banget ya, Ustadz. Misalnya saya menggunakan yang kedua ya, pendapat yang kedua kan berarti sebenarnya saya kayak nabung dosa gitu ya, nabung dosa berkali-kali itu seperti berarti kan itu termasuk dosa besar tadi Ustadz sampaikan. Berarti ya pertanggungjawabannya luar biasa banget itu tadi nanti. Ya. Banyak Astagfirullahaladzim. sholat sunat. Iya, Ya. iya. Terima kasih Ustadz, Ibu Iya. juga terima kasih. Sama-sama Ya. Bu Datun. Jadi Allah itu kan Maha Pengampun ya Ibu. Sama pengampun. Masih ingat cerita 99 ada sahabat yang pernah membunuh orang. Ketika ditanyakan jawab nggak bisa masuk surga gitu kan, dia dibunuh tuh yang ditanya gitu kan, sampai akhirnya. Nah itu ya, jadi artinya Allah Maha Pengampun. Jadi kalau yang hari itu bisa diganti Bu, yang lalu kita bertobat, betul kita tobat nasuha. Dan Ya, saya barangkali tambahkan Bu Afan. Ya tadi dalil ya yang menjelaskan tentang orang yang melalaikan sholat itu dosanya adalah dalam surah Al-Maun nerkawel namanya ya. Wel itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka neraka wel lah bagi orang yang melalaikan sholatnya. Ya. Fawailul lil musallin. Neraka lah bagi orang yang sholat. Bagaimana sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang pada sholatnya itu lalai. Nah, dari sini para ulama menjelaskan lalai di sini adalah dia menunda waktunya sampai keluar waktunya. Nah, jadi orang yang sholat, ya orang-orang muslim itu ada nerakanya. Yang sholat ini ya, apalagi yang nggak sholat, yang sholat aja itu ya dia mendapatkan dosa dan masuk neraka. Well itu ada dua pendapat para ulama, satu lembah ya yang ada di neraka namanya well ya. Ada mengatakan well itu artinya celaka, ya celakalah artinya celaka ini ancaman ya, berarti itu termasuk perbuatan dosa besar. Ya, nah. Jadi orang yang melalaikan sholat itu dosanya sangat besar, ya melalaikan dalam artian sampai dia menunda waktu keluar dari waktu sholat yang ditentukan. Baik, kemudian orang yang meninggalkan sholat yang telah lewat, artinya sudah tidak mungkin lagi diganti, maka dia bertobat tadi ya. Ini yang kedua tadi. Menurut pendapat yang pertama pun ya, ketika dia terlalaikan dari sholat ya, dengan sengaja, maka dia tetap sholat dan disertai dengan taubat begitu ya. Jadi catatannya kalau yang tahun-tahun lalu yang itu nggak ada perlu diganti lagi ya begitu. Jadi kalau yang diganti itu menurut pendapat yang pertama itu yang hari itu ya, yang masih berdekatan waktunya seperti itu ya. Mungkin itu ya, Allah Ta'ala. Iya. Alhamdulillah, syukur Ustadz. Bu Deka, terima kasih pertanyaannya kita semua. Bu Yani udah kelihatan nih sekarang gambarnya, Bu Yani. Bu Yani ada pertanyaan nih Bu. Tafadhol Bu Yani. Bu Yani di Klaten. Bu Yani audionya masih di ini ya? On. Ya. Bu Yani. Kalau tidak ada saya Bu. Ya, silakan Bu Eka. Oh, itu baru Ya. dibuka audionya Bu Yani. Sebentar Bu Eka. Bu Yani silakan Bu Yani. Bu Yani di Klaten. Ibu Yani. Ustazah, tadi nggak konsen baru ada tamu. Oh ya sudah, baik. Mohon Kalau maaf. Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu Yani? Belum, insya Allah tadi Baik, pertanyaannya sudah ada Ibu yang bertanya jadi sekalian. Sama ya, baik. Makasih Bu Yani. Bu Eka, tafadhol Ibu Eka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Soleha semuanya. Pak Ustadz, di sini saya mungkin sadar sekali banyak sekali kelalaian-kelalaian. Padahal kelalaian itu kan termasuk dosa yang besar ya. Salah satunya untuk menebus kelalaian itu kan satu-satunya sholat taubat nasuha, perbanyak sholat sunat, dan ketiganya perbanyak istighfar. Yang saya mau tanyakan di sini istighfar, ada yang bilang istighfar aja sebanyak-banyaknya lebih dari 1000, ada yang bilang itu. Dan ada juga yang bilang
bukan banyaknya. Istighfar itu bukan ngitung banyaknya, tetapi niat dan khusyuknya. Terus maksudnya apa sih ya? Tobatnya katanya gitu. Jadi nggak usah banyaknya, tetapi ada yang bilang banyaknya dan ada bilang juga tidak banyak, tetapi kita niatnya khusyuk gitu. Nah, terus dua lagi istighfar itu kan Pak Ustadz ada istighfar astagfirullahaladzim dan ada juga istighfar yang di zikir pagi petang itu kan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, dari istighfar yang Pak Ustadz masuk itu bagaimana Pak Ustadz? Tolong diperjelas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Silakan Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama tadi masalah menebus dosa ya dengan istighfar. Ya, istighfar itu teknisnya ya tidak perlu kita batas-batasi ya, sebanyak-banyaknya saja tanpa dibatasi dengan bilang tertentu ya. Kemudian apakah yang jadi penilaian itu apakah bilangannya atau keikhlasannya? Ya dua-duanya. Ya, dari sisi bilangan kita harus memperbanyak, dan dari sisi ikhlas harus ikhlas gitu kan. Harus ikhlas karena Allah, bukan hanya karena faktor lain ya. Jadi betul-betul niatnya ikhlas dan memperbanyak kuantitas istighfarnya gitu. Kemudian yang kedua, istighfar yang dimaksud istighfar yang mana ya? Istighfar ya banyak macamnya. Di antaranya adalah istighfar yang kita kenal ini ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih atau astagfirullah wa atubu ilaih ya. Kemudian ada namanya doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya itu ya. Apa bedanya? Kalau sayyidul istighfar ini lazimnya atau biasanya atau yang tepatnya dilaksanakan diamalkan itu ketika pagi dan petang ya. Adapun istighfar itu kapan saja? Istighfar dalam artian teks dengan lafaz astagfirullahaladzim wa atubu ilaih atau astagfirullah wa atubu ilaih. Ini tidak ada batasan waktu ya. Kapan saja kita baca, diamalkan sebanyak-banyaknya seperti itu. Mungkin itu, Allah taala alam. Baik, bagaimana Bu Eka jawabannya? Ya Pak Ustadz, jadi yang hitungan yang lebih dari 1000 itu enggak itu ya. Bagus, banyak bagus, tetapi harus ikhlas mungkin gitu Pak Ustadz ya. Ya tidak perlu dipatok-patok gitu ya, nggak perlu 1000, artinya ya semampu kita. Ya, kita nggak perlu kita bilang tetapkan nih sampai pakai tasbih buat tasbih tetapkan 1000, nggak perlu seperti itu. Ya. Sambil berdiri juga Pak Ustadz bisa ya, sambil berdiri, sambil masak, sambil apa aja bisa ya? Bisa, boleh gitu maksudnya? Boleh, asalkan jangan di WC. Kalau di WC dengan hati ya, dalam hati, tidak dilafazkan. Gitu. Iya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Eka. Ini ada masuk Bu Yunisa Sasa ya. Siapa ya Bu Yunisa Sasa ini? Bu Yunisa Sasa ini siapa ya? Bu, halo? Oke, dia nggak dengar ya. Baik, yang lainnya, Ibu-ibu silakan. Ada Bu Sum, ada Bu Keke, Ibu Novi, ada Umi juga. Umi, mana Umi? Ya, Umi, silakan. Apaan Bunda? Pertanyaannya sudah banyak ibu-ibu yang mewakili Bunda. Bagus ya pertanyaannya ya. Masya Allah. Emang itu yang pertama tadi saya pengen yang mengkodo itu yang ketika haid Ustadz udah jawab kan. Terus yang melalaikan hati lalai udah jawab juga. Jazakumullah khairan Ustadz. Silakan. Ini sambil menunggu ibu-ibu yang lain, ini yang tadi saya kemukakan di awal Ustadz. Jadi saya itu kalau sholat kan azan saya langsung sholat. Nah waktu Isya itu ada satu kegiatan yang buat saya nggak bisa sholat begitu azan Isya ya kan. Nah, kemudian ketika sudah jam 9, jam 10 gitu kan jam-jam segitu kan perasaan memang udah nggak sholat lagi karena udah selesai Isya gitu. Tahu-tahu baru disadari ketika sudah mendekati subuh. Udah belum ya? Nah itu termasuk lupa atau lalai itu Ustaz tuh. Ini sambil menunggu yang lain Ustaz, silakan. Mana Ibu waktu azan Isya itu enggak maksudnya belum sholat? Biasanya saya sholat gitu. Jadi begitu setiap azan itu saya sholat. Hanya pada saat itu nggak ada telepon atau ada tamu, kasusnya begitu sehingga nggak bisa dilaksanakan pada saat itu. Tahu-tahu sudah terlewat, nggak dilaksanakan. Nah ketika sudah menjelang tidur itu kan selalu kan merasa sudah sholat Isya sebelum tidur gitu kan. Jadi saya nggak sholat lah berarti. Baru ketika teringat kembali itu, untungnya teringat ya di waktu sahur,
tadi udah belum sih Isa? Ketika diurut-urut, iya belum itu. Nah, gitu seperti itu. Nah, itu tuh namanya apa tuh Ustaz? Iya. PDI kah itu? Penurunan daya ingat atau lalai itu? Ada unsur yang pertama, ada unsur kelupaan. Ini kombinasi ya. Nah, kombinasi ini. Ya, yang pertama udah ingat ini ya, udah ingat ada azan ya, udah ngeh ya. Cuma karena ada urusan penting mungkin ya, ada yang nelfon dan segala macam, akhirnya terbawa arus ya, terbawa arus ke bawah suasana, ngobrol ya, terbawa suasana, akhirnya lupa. Nah ini yang lupanya ini mudah-mudahan dikasih toleransi ya, yang lupanya toleransi ya. Begitu ingat langsung dilaksanakan. Sedangkan durasi soal sholat Isya itu sebetulnya kan sampai 11:30 kayak Ustadz, karena sepertiga kesananya itu kan sudah termasuk sholat yang mulai kah? Ya, jadi karena ada unsur kealfaan, kelupaan, ya maka di sini mudah-mudahan ada toleransi dilakukan ketika ingat, gitu kan. Falyusalliha idza dzakaraha. Gitu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, kayaknya Kak Titin juga sama dengan saya nih kasusnya ya. Iya, iya. Nah, ya. Boleh tanya lagi nggak? Oh, boleh, silakan Ibu Dokter. Saya mau hanya mengisi waktu tadi. Silakan Dok. Saya mau tanya, mengkodok sholat dengan sholat itu jamak itu sama nggak Pak Ustadz? Misalnya begini, sholat zuhur terlewat, sudah masuk sholat asar, lalu kita kan sholat jamak takhir gitu. Itu sama nggak sama mengkodok sholat zuhurnya gitu Pak Ustadz? Beda Ibu, kalau qasar dan jamak itu berlakunya ketika kita safar. Gitu. Kalau kita safar boleh dikodok, ditakhirkan itu namanya. Itu jamak. Ya, tempatnya namanya kodok, cuman dalam artian beda lagi kasusnya itu ya, atau aturannya beda lagi. Karena memang dalam Islam ada rukhsah, namanya rukhsah itu keringanan bagi orang yang melaksanakan safar khususnya. Nah, ketika safar dia boleh mengakhirkan waktunya ya, atau meringkas dan menggabung ya. Ada namanya jamak takhir, ada namanya jamak takdim ya. Jamak takdim itu sholat yang kedua dibawa ke sholat yang pertama, misalnya zuhur. Nah, asarnya ditarik ke asarnya ditarik ke zuhur, namanya didahulukan ya. Yang sholat yang terakhir didahulukan, itu namanya jamak takhir. Dan ada namanya jamak tadi jamak takhir ya, takdim. Ada namanya jamak takhir, artinya sholat yang pertama dibawa ke sholat kedua ya. Sholat zuhur dibawa ke sholat asar, jadi nggak usah sholat zuhur dulu, nanti sholat zuhurnya itu ketika sholat asar saja begitu. Ini namanya jamak takhir. Nah, sebenarnya sih intinya yang jamak itu sebenarnya ada unsur qadha gitu ya, ada unsur qadha juga, cuman qadhanya beda lagi kasusnya gitu kan ya. Qadha yang bukan karena faktor kelupaan, kelalaian, ketiduran, bukan ya. Ini karena faktor rukhsah, keringanan ketika safar, seperti itu. Kalau jamak itu berarti rakaatnya dua begitu ya Pak Ustadz. Tapi kalau qadha harus lengkap gitu rakaatnya. Baik, harus dibedakan antara jamak dengan qasar ya. Kalau qasar artinya meringkas, memendekkan ya, yang tadinya 4 menjadi 2. Ya. Nah, dalam safar boleh kedua-duanya. Di samping dia mengqasar juga bisa menjamak ya. Jadi dia ketika dia ngambil jamak takdim sekaligus qasar, maka dia 2 rakaat sholat zuhurnya, 2 rakaat sholat asarnya dilakukan ketika waktu zuhur. Ketika dia ngambil jamak qasar takhir, maka dia sholatnya di waktu asar, sholat zuhur diambil 2, kemudian sholat asarnya diambil 2. Ya, gitu. Kalau kodok itu Pak Ustadz, kalau misalnya terlewat zuhurnya kan kita melaksanakan di asar, itu kodok itu rakaatnya tetap 4. Kalau kita bukan karena safar, ya tetap jumlahnya sama. Ya, ini kan karena kasus safar saja perbedaannya. Mungkin yang nggak berlaku, meringkas-ringkas nggak berlaku gitu kan, atau menjamak juga nggak berlaku, kecuali kalau hujan. Kalau hujan boleh Bu ya. Kalau hujan bagi laki-laki nih ya,
yang memang sholat di masjid ya. Kalau perempuan enggak, tetap dia sholat di rumahnya ya. Nah, kalau laki-laki ini tambahan catatannya. Jadi kalau ketika hujan lebat ya antara maghrib dan isya misalnya, ketika maghrib hujan lebat banget ya, dan jemaah masih berkumpul di masjid ya di waktu maghrib itu, maka boleh baginya untuk menjamak. Artinya dia langsung sholat isya. Ya, sholat isya berjamaah itu menjamak ya. Namun nggak boleh dikosor karena dia bukan dalam safar ya. Ya, saja. Jadi baik Ustaz. Ada ngerti. Ya, ada keringanan ya kalau kehujanan di masjid, dia boleh menjamak sholat maghrib dan isya gitu ya. Seperti itu. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, ini menjadi penting pertanyaan Dr. Aida ya. Karena berarti syarat bolehnya kita menjamak itu apa kan itu. Jadi nggak gampang-gampang, nanti aja lah sekalian aja nanti laksanakan sholat zuhurnya waktu asar. Karena tanggung seperti gitu. Dan nanti aja sholat maghribnya pada waktu isya. Karena ya sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Nah ini syarat-syaratnya tadi bisa diulangi ya Ustadz? Iya, tidak bisa semua di jamak-jamak begitu saja. Harus dalam itu khusus bagi yang safar saja gitu. Nah itu tadi kalau bisa berapa sholat yang bisa dikodok ya Pak Ustadz? Gimana Ibu? Berapa waktu sholat yang bisa dikodok? Misalnya suhur, asar terlewat gitu. Apakah itu dua-duanya itu bisa dikodok di maghrib gitu Pak Ustadz? Jadi yang dikodok itu kalau masih 2 sholat ya. Ini dalam konteksnya ketika safar atau tidak Ibu? Enggak safar, tapi terlupa misalnya begitu karena kesibukan misalnya gitu. Itu berapa waktu sholat yang bisa dikodok? Allah alam ya. Kalau berdasarkan yang kita pelajari ya, itu ya sholat yang paling dekat ya, sholat yang paling dekat saja. Oh gitu ya, baik. Paling tidak yang sehari itu, misalnya nih dia tertidur mungkin dari pagi ya, dari subuh sampai maghrib misalnya, itu ada 3 sholat yang terluputkan dan gitu ya. Atau dia dari zuhur sampai isya ada 4 sholat yang terluputkan. Asar, maghrib, isya. Ya dia dalam sehari itu kan masih dalam 1 hari ya. Dia sholat semuanya itu, dia lakukan semua sholat itu. Mulai dari zuhurnya sampai isyanya gitu. Jadi 4-4-nya ya. Ya. Seperti sekarang ini kan seperti medis itu kan di rumah sakit menangani COVID ya Ustadz, kan nggak mudah setiap waktu sholat dia harus copot maskernya seperti itu kan. Itu dimungkinkan kan dia baru dicopot dilepas semua itu pakaiannya itu setelah tugasnya selesai seperti itu tuh, jadi termasuk apa itu Ustadz? Itu khusus ya? Ya, pernah juga saya baca itu masalah apakah boleh seseorang yang menangani COVID itu menjamak sholat ya? Ya sempat saya baca waktu itu kalau nggak salah ya boleh ya. Ya, ini karena memang sangat darurat sekali, dia harus menangani ya pasien yang begitu banyak ya, maka dalam hal ini ada keringanan dia menjamak sholatnya. Ini kontemporer ya, zaman dulu nggak ada, mungkin ini fatwa kontemporer atau masalah-masalah kekinian. Darurat ya, emergency ya. Iya ya, darurat itu kan banyak macam-macam ya, dan di zaman kontemporer ini memang banyak kasus-kasus yang baru itu kan, itu namanya fikih kontemporer. Dan itu butuh pengkajian mendalam bagi para ahli-ahli ilmu ya, itu namanya fikih kontemporer ya, sehingga timbul situ ijtihadiyah menganalisa dalil sehingga timbul pendapat-pendapat ya, dan yang bermacam-macam ya. Jadi patokannya ya selagi masih ada konsep kaidah-kaidah yang baku ya, berlaku bagi seluruh umat ya, dan diakui oleh para ulama ya, kaidah-kaidah tersebut maka dibolehkan. Jadinya kalau sesuai dengan kaidah-kaidah ya, menetapkan hukum suatu fikih, maka itu dibenarkan. Termasuk dalam hal bagi orang yang sholatnya merenggang gitu kan. Padahal zaman dulu ya, cuman di fatwa kontemporer sholat dalam keadaan merenggang berjarak itu dibolehkan, walaupun ada sebagian orang yang tidak berpendapat seperti itu. Ya, namun
qadarullah memang ini adalah kasus-kasus yang harus kita hadapi di zaman sekarang gitu. Iya, Baik. Ustadz mengatakan tadi jamak ya, sedangkan jamak itu kan ketentuannya yang 4 dijadikan satu dengan 2 jamak qasar kan, artinya Itu jamak qasar jamak itu. qasar ya, jamak qasar berarti zuhur asar atau maghrib dengan isya. Maghrib per 3 ya, isyanya 2. Nah, kalau misalnya maaf kembali ke petugas medis tadi, itu kalau seharian gitu, ini kalau seperti ini kan dia harus buka 2 kali tuh apa namanya pakaiannya, apa APL ya, apa itu namanya pakaian kok APL. Nah itu APD. jadi iya APD. APD-nya itu berarti 2 kali buka. Padahal itu kan sangat berisiko tinggi kan Ustadz. Nah jadi kalau misalnya dia berbukanya setelah selesai itu baru malam, berarti kan bagaimana tuh sistem jamaknya Ustadz itu? Karena kan 2 kali ditinggalkan kan, 2 kali sholat zuhur asar dan maghrib dan isya gitu, gimana Ustadz? Maaf ini saya agak memperdalam aja pertanyaannya. Biasanya itu apa namanya, baju itu dipakainya sekali sehari atau bagaimana itu? Nah itu dokter yang tahu, dokter Aida. Kalau misalnya sholat pakai APD boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Oh gitu. Boleh. Yang penting menutup aurat semua kan? Nggak ada. Iya. Tapi cara berwudunya tayamum berarti. Begini, sebelum dipakai wudhu dulu Ibu, ya. Oh gitu. Pakai wudhu dulu. Nah setelah itu apa namanya, ketika masuk sholat ya, kemudian dijamak. Ya misalnya waktu zuhur ya, langsung ambil waktu sholat asar didahulukan. Takdim gitu. Nah, nanti kalau sore kan udah bisa ditukar biasanya ya? Iya, kalau sudah selesai bisa ditukar. Ya paling tidak kan 2 waktu sholat itu kan lama, itu kan lumayan ya kan? Iya Ya. Pak Ustadz. Nanti kalau seandainya masuk malam dia misalnya ya bisa dijamak juga antara asar dengan antara maghrib isya bisa di qasar dijamak gitu. Ya. Baik Pak Ustadz, makasih. Iya. Terima kasih, pertanyaannya menarik, ini berkembang. Bu Kakak, ini ada speakernya sudah dibuka ini. Tafadhol, ada pertanyaan, Ibu Andung? Iya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Maaf lahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustadz, mohon dijelaskan hadisnya mengenai sholat zuhur 2 rakaat dan sebelum dan sesudahnya. Hadisnya. Lalu yang kedua, sesudah sholat isya 2 rakaat. Karena ada yang bilang seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Apakah ada gitu loh hadisnya? Yang ketiga, apakah sholat ba'diyah isya termasuk sholat malam? Ya. Yang keempat, saya pernah mendengar juga bahwa sholat taubat itu sama dengan sholat duha. Gimana kebenarannya itu? Ini ada 4 pertanyaan ya Bu Kakak ya. 4. Iya. Maaf Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, berkonflik insyaallah ini yang borong Ibu ya. Harus penasaran. Ya. Yang pertama dalil tentang 2 rakaat salat sunat zuhur ba'diyah dan qabliyah Ibu ya. Ya Ustaz. Qabliyah dan ba'diyah. Kemudian salat 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah ba'diyah. Isya. Itu apa Ibu? Oh dalilnya? Kemudian apakah sholat ba'diyah isya itu sama dengan sholat malam? Walaupun dilakukan setelah azan ya. Terus masalah sholat taubat itu apakah dia sholat sunat duha gitu ya? Baik, barakallahu. Bismillah. Yang pertama dalil tentang 2 rakaat sholat sunat zuhur qabliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat sunnah isya ba'diyah. Ya. Ya, afwan. Untuk teks dalilnya saya mungkin menyusul aja Bu ya. Insyaallah nanti kita cari insyaallah. Kemudian yang ketiga langsung apakah sholat isya sholat sunat isya itu bisa dikatakan sholat malam?
Yang pertama, sholat malam itu lebih identik dengan sholat sunnah selain sholat rawatib. Jadi ada namanya sholat sunat rawatib itu ya. Ada sholat sunnah witir ya, ada sholat qiyamul lail ya, sholat malam. Ada namanya sholat duha, ada namanya sholat istisqa, ya, sholat minta hujan, ada sholat gerhana. Ini kumpulan di macam-macam bentuk sholat sunat. Nah, kita harus membedakan mana sholat di sini dalam konteksnya antara sholat rawatib dengan sholat malam itu ya. Nah, kalau sholat rawatib itu, sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Nah, masing-masing memiliki sholat sunat gitu kan. Nah, itu sholat sunat rawatib namanya. Nah, apakah sholat sunnah isya itu dia bisa dikatakan sholat malam? Kalau ditinjau dari sisi sholat sunnah rawatib, maka dia tidak bisa dikatakan sholat malam. Ya. Tapi kalau dia seandainya ketika kita mau sholat taraweh misalnya, sholat taraweh ya, atau sholat sunat malam ya, itu Nabi pernah ya menggabungkan, artinya ketika konteksnya sholat taraweh ya, Nabi itu pernah melaksanakan sekian rakaat gitu ya, dan di situ para ulama masukkan sholat sunnah ba'diyah isya gitu. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan dia sebagai sholat malam juga gitu ya. Jadi bisa dikatakan dua-duanya Ibu. Kalau Ibu meninjau dari sisi apa dulu ya? Kalau Ibu meninjau dia sebagai sholat sunat rawatib ya namanya, kalau ditinjau dari sisi dia mengikuti sholat sunnah, sholat wajib, maka namanya sholat rawatib. Ya, tapi kalau dia dalam konteks mengawali sholat malam, ya, mengawali sholat tarawih, maka dia bisa dikatakan qiyamul lail. Paham ya? Nah, gitu. Tapi nggak pakai tidur ya Ustadz ya kalau gitu ya? Nah, ya, harus bedakan. Ini lagi namanya sholat tahajud, ya. Kalau sholat tahajud itu harus tidur dulu. Yang namanya tahajud artinya sholat apa? Artinya bangun. Jadi sholat tahajud artinya sholat bangun. Sholat tahajud, sholat bangun artinya. Ya, kalau bangun ya berarti harus tidur dulu, gitu. Nah, kalau tahajud itu lebih khusus. Ya. Kalau qiyamul lail lebih umum. Setiap sholat malam tidak semua sholat malam itu sholat tahajud, tapi sholat tahajud itu pasti sholat malam. Paham ya? Sholat tahajud adalah sholat malam, tapi tidak semua tahajud tidak semua sholat malam itu berupa tahajud. Paham ya? Jadi tahajud lebih khusus, sholat malam itu lebih umum. Paham? Ya, sholat malam itu bisa jadi witir ya, bisa jadi tarawih, bisa jadi tahajud gitu ya. Nah, jadi sholat malam itu lebih global, adapun sholat tahajud lebih khusus. Paham ya? Iya. Ya. Yang disebutkan di ayat Al-Qur'an itu tahajud itu ya, Ustaz. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, itu dalilnya. Artinya apa Ustaz? Paminal laili fatahajjad bihi, dan ketika di sebagian malam maka hendaklah kamu bangun sholat untuknya ya. Paminal tahajud ya Ustaz. Nafilatal laka, sebagai tambahan, sebagai sholat sunat bagimu. Semoga kamu diangkat derajatnya ya di sisi Allah SWT ya. Gitu. Kalau pakai tidur berarti sholat tahajud ya Ustaz. Ya. Misalnya gini loh, pernah terjadi saya sholat isya, udah gitu entah bagaimana lo melakukan sesuatu yang lain gitu, lalu sesudah itu saya terusin dengan sholat itu, sholat yang ba'diyah itu disebut apa berarti? Sholat qiyamul lail atau tetap rawatib ya? Karena berjarak itu. Belum. Berarti belum. Ya, ini artinya mengakhiri sholat sunat isya nggak masalah. Ya Bapak ya. Oh ya. Belum dia. Oh jadi ba'diyah isyanya rada panjang dari sholat fardunya nggak apa-apa ya Ustaz. Jarak untuk sebuah sholat sunnah dilakukan dibandingkan dengan sholat fardunya berapa lama ya Ustaz ya? Maksimum. Ya, sampai masuk waktu berikutnya kecuali subuh. Oh gitu. Ya, kalau isya kan dibatasi setengah malam kan. Nah, kalau Ibu misalnya nih, sholat zuhur nih. Setelah zuhur mungkin ada urusan, enggak sempat.
Maka boleh, misalnya nih sempatnya mungkin menjelang asar, boleh insya Allah, selama masih rentang waktu antara zuhur dan asar itu masih. Tetap niatnya sholat sunnah zuhur ya Ustaz Boleh, ya? Mbak dia ya? Boleh. Iya. Pasti Ustaz. Nah. Sebetulnya batas asar itu nyambung buka, batas asar itu sampai jam berapa Ustaz? Jam 5:30 kan? Atau jam 5 gitu? Ya, batas sholat asar itu sampai adanya mega merah. Ya, kalau artinya kalau kita patokannya alam ya, alam semesta. Alam semesta, bukan patokan jam ya, itu kalau dulu kan belum ada jam, jadi patokannya itu adanya mega merah di mana namanya? Ya, di ufuk barat gitu. Ya. Jadi kalau udah ada merah-merah berarti udah habis waktu maghribnya. Ya, walaupun maghrib belum muncul Ustaz ya, tapi udah ada apa waktu persiapan maghrib itu sudah ya, jadi nggak bisa asar lagi ya Ustadz itu ya. Kecuali kalau memang belum dilaksanakan ya harus dilaksanakan Ustadz waktu itu. Soalnya lagi di jalan ya, nggak sempet sampai di rumah udah jelang-jelang maghrib. Ya, berarti itu namanya mengkodok ya, uzur. Ya, uzur mungkin karena macet segala macamnya itu ya, bisa jadi bagian dari uzur yang disyariatkan. Iya, menarik ya ini masalah kodok, tapi memang terkait juga dengan sholat ini ya, sholat khusus sebenarnya Ustadz ya. Kalau kita melihat apakah sholat yang kita laksanakan selama ini memang yang dikatakan sholat gitu kan Ustadz, jangan hanya melaksanakan ritualnya. Gitu. Mungkin saya sedikit lari ke sana Ustadz, kalau masih ada waktu sedikit, berarti ya kita kaitkan dengan terakhir Bu Emi. Sholat taubat belum dijawab tadi. Kaitannya bagaimana? Pertanyaan terakhir Bu Keke belum dijawab Ustaz ya. Ya. Pengen tahu nih. Sholat sunnah taubat duha ya. Dia menyatakan sholat duha itu sholat taubat. Bukan sholat taubat itu. Mungkin apa namanya awabin kali ya. Awabin. Apa itu artinya Ustaz? Yang orang-orang yang ahli bertaubat, artinya orang yang suka bertaubat. Ya, sholat duha itu adalah sholat sunatnya orang-orang yang bertaubat. Ya ini hanya istilah saja, bukan berarti sholat kalau memang betul itu hadisnya gitu ya. Kalau memang hadisnya sahih, artinya ini nama lain atau keutamaan bagi orang yang sholat duha. Jadi orang yang sholat duha berarti seolah orang yang taat gitu ya intinya. Ya, sehingga dia digolongkan orang yang suka bertaubat ya. Nah, salah satu pujian Allah adalah kepada at-tawwabin ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang sering bertaubat dan sering ya membersihkan jiwanya gitu. Nah, jadi artinya bukan untuk meminta taubat ya Ustaz? Bukan. Di dalam sholat duha itu bukan. Itu hanya gelar julukan bagi sholat duha. Ya, julukan sholat duha, julukannya adalah ketika orang sholat, berarti dia dianggap udah sama, artinya dia itu betul-betul orang yang taat gitu ya. Orang yang banyak bertaubat ya, yang mana orang yang banyak bertaubat itu yang dipuji dan diberikan keutamaan khusus bagi Allah SWT ya. Allah cinta kepadanya ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang sering bertaubat dan sering mensucikan dirinya ya. Bukan sok suci ya, artinya membersihkan jiwanya ya dengan berbagai macam ibadah ya, istighfar segala macam ya. Baik Ustaz. Makasih. Jadi berarti kita harus tetap sholat taubat ya Ustaz ya, gitu ya kesimpulannya. Tidak hanya mengandalkan sholat duha aja. Banyak bertobat dalam sholat mungkin ya kalau sholat. Dan termasuk berzikir dan sebagainya gitu dalam rangka bertaubat gitu. Maksudnya begini Pak ya, artinya kalau sholat khusus sholat taubat itu kalau memang kita sedang atau ketika melakukan dosa besar gitu ya. Dan kita misalnya terlibat dengan riba misalnya, kita tobat. Nah, ketika tobat itu kita sholat 2 rakaat ya, bersimpul di hadapan Allah itu istilahnya sholat tobat gitu. Jadi kalau ya, tidak ada masalah apa sih ya kita biasa saja istighfar gitu kan. Nggak ada disyariatkan sholat tobat itu tadi gitu. Banyak istighfar ya. Iya. Ustaz tadi iya, Bu Keke udah terjawab semua pertanyaan Bu. Udah kecuali 2 nanti kan Ustadz mau cariin. Iya, referensi. Maaf Ustadz. Ya. Boleh satu lagi Ustadz pertanyaan? Boleh. Ketiduran Ustadz kalau mau tahajud, kebetulan subuh belum tiba waktunya.
Karena kan ada batasan katanya tahajud sampai jam 4. Sedangkan subuh sekarang lebih dari jam 4. Itu bisa masih tahajud atau apa maksudnya Ustadz? Iya, Bu. Maaf, yang Terima kasih. ya, sama-sama. Baik, kalau sholat tahajud atau sholat malam itu batasannya sampai sholat subuh, Ibu ya. Yang dibatasi itu Oh, iya. isya tadi. Yang dibatasi itu sholat isya, tidak sampai waktu sholat subuh. Nah, Jadi itu kapan saja Bu? sampai batasannya waktu azan subuh. oh ya, makasih Ustadz. Baik. Ustadz tadi menyebut sholat duha ya Ustadz ya. Jadi pernah Ustadz menjelaskan kalau jangan dianggap sholat duha itu satu kewajiban. Jadi dia bukan sholat wajib seperti itu. Nah, itu pernah dikatakan begitu. Nah, sementara ketika Rasul pernah ditanya oleh sahabat minta wasiat ya, terus dikatakan jangan tinggalkan duha gitu. Nah, ini gimana relasinya Ustadz? Ya. Artinya Pak, menganggap satu ibadah itu satu hal yang wajib, ya artinya dia dari jiwanya, dari pribadinya mengatakan itu wajib. Nah, itu nggak boleh. Ya, ini adalah kewajiban bagi saya, gitu kan. Tapi kalau dia masih hanya sekedar merutin-rutinkan, itu bukan dianggap mewajibkan. Ya, jadi karena ketika itu menjadi kebiasaan ya Ustadz ya, kebiasaan, jadi nggak pernah tinggal, karena selalu dilakukan doa itu gitu kan. Amin. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Ya, kalau mewajibkan itu ya bisa jadi dalam hal apa bernazar gitu kan. Nah, kalau dia bernazar nih, kalau saya begini-begini berhasil begini begitu, saya akan mewajibkan sholat duha ini bagi saya nih, saya mewajibkan duha untuk diri saya. Maka berarti dia bernazar. Nah, bernazar itu apa dibolehkan gitu kan. Boleh. Para ulama sebenarnya mengatakan ya kalau seandainya bersyarat ya. Jadi nazar itu ada dua, nazar bersyarat ada yang tidak. Nazar bersyarat itu gimana? Kalau seandainya saya mendapatkan menantu yang alim misalnya, saya akan puasa 3 hari. Ini ada syaratnya ya. Nah, kalau syarat seperti ini kurang baik, artinya kurang dianjurkan. Dianggap itu kikir ya. Atau dia ingin bersedekah. Saya kalau seandainya pandemi ini berakhir, saya akan bersedekah 1 miliar misalnya ya. Nah, berarti dia bernazar dengan syarat, ya. Jadi kalau dia ibadahnya itu dengan ada syarat, kalau nggak ada syaratnya dia nggak ibadah intinya gitu kan. Itu yang pertama, nazar bersyarat. Nah, nazar bersyarat ini kurang baik artinya. Tapi kalau udah terlanjur harus dilaksanakan. Gitu. Jadi kalau maksiat, ya kalau saya berhasil ini itu dan itu, saya akan mencuri, ya ini nggak boleh. Sihat, ya. Nah, kemudian ada nazar yang tidak bersyarat. Pokoknya saya mewajibkan puasa hari ini tanpa syarat. Nah, maka ini juga nazar namanya. Ya, tanpa syarat. Maka ini nazar. Yang tadinya tidak wajib bisa jadi wajib baginya. Itu dibolehkan kalau dalam artian nazar, gitu. Tapi kalau tidak dalam arti nazar tidak boleh. Berarti dia sudah menjadikan status dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib pada orang lain misalnya, atau menghalalkan yang haram, gitu ya. Makanya tidak boleh. Jadi kalau merutinkan saja sholat duha itu nggak masalah. Ini nggak sampai menganggap itu wajib, tidak. Ya. Karena nggak enak nih kalau nggak sholat duha, gitu. Hanya satu keharusan gitu ya, sholatlah duha. Nah itu antara wajib dengan merutinkan itu memang agak sedikit tipis ya. Tapi ketika kita ada kesibukan, kita tinggal ya nggak apa-apa, akan masih seperti itu Ustaz ya. Ustaz nggak terasa jam 8:10 ini. Ibu-ibu masih ada pertanyaan? Bu Tumina belum ada tadi. Bu Tumina, Mbak Santi masih standby nih, Mbak Santi nih. Bu Datun masih, Dr. Aida masih, Bu Yunisa Sasa. Bu Yunisa Sasa siapa ya? Dari tadi saya tanya nih, saya belum pernah tahu nama ini. Apa ini putranya? Bu Yunisa. Halo. Mbak Yani di Klaten masih? Mbak Yani? Oke. Bu Novi ada pertanyaan, Bu Novi? Halo Bu Novi. Ya udah. Ustadz, kelihatannya mereka sudah tenang semua ini Ustadz. Jangan-jangan nih pesawatnya sedang monitor aja nih.
tinggal kita gitu. Ada Ustaz, silakan ditutup Ustaz. Baik, Bapak sekalian. Itu Bu Novi buka mic sebentar. Bu Novi? Halo Bu Iya. Novi, ada pertanyaan Ibu? Enggak, habis udah bagus-bagus itu pertanyaannya, hal-hal yang belum belum banyak dijelaskan ya soal sholat malam itu, sholat Isya, yang sholat rawatib, yang gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah enggak ada pertanyaan dari saya, Bu. Maaf terlambat respon. Iya. Ibu-ibu kalau ada request topik ya yang dirasakan menarik dan diperlukan, silahkan nanti bisa disampaikan pada Ustadz, nanti bisa dipertimbangkan begitu ya Ustadz ya untuk jadi topik kajian hari Sabtu ya Ustadz. Insya Allah ya. Ya baik. Baik kalau begitu Ibu sekalian terima kasih Ustadz, Masya Allah ilmunya. Silakan Ustadz, saya kira sudah waktunya jam 8:10. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah selesai kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ya, bahan dan bekal bagi kita untuk memperbaiki amalan kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu saja. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum jami'an. Wa tasbi hadza. Lanjutkan pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Jazakallah Ustaz. Syukran Ustaz Hendra. Ibu-ibu sekalian, sehat-sehat ya Ibu ya. Amin, amin.